Di sini kita bisa lihat bahwa yang kita pilih film-filmnya memang film-film yang kualitas dan tidak ada sektor-sektor yang mungkin boleh dibilang ada interpretasi, ada permainan produser, ada mungkin tangan-tangan yang lain atau mungkin titipan, itu nggak ada. Film ini adalah merupakan apa ya, suatu karya. Jangan masuk ke dalam ranah-ranah politik gitu, yang politik yang tidak politik yang black campaign dan sebagainya. Jangan sampai orang membuat film dengan skala apapun tidak bisa ditayang, itu yang pertama menurut saya. Pandemi. Ya, kalau kita perhatikan sekarang itu kebangkitan film ini sudah mulai terlihat ya. Karena kita tahu bahwa sadar bahwa perfilman ini dibutuhkan oleh masyarakat ya. Artinya bahwa subsektor film ini merupakan salah satu boleh dibilang primadona dalam pariwisata kita. Nah, ketika sekarang aturan di bioskop sudah mulai bagus ya, sekarang kan sudah 2-1 gitu kan ya. Ini merupakan suatu perspektif yang cukup baik dan itu menjadikan suatu harapan untuk para insan perfilman, dan mereka juga bisa, artinya para penonton ini bisa nonton dengan tenang, dengan nyaman, dan boleh minum juga sih gitu. Nah, kembali bagaimana sih meningkatkan sektor film ini bisa menggeliat lagi, bagaimanapun keadaan kondisi COVID yang sekarang sudah sampai boleh dibilang tingkat di Indonesia ini kan sudah sangat kecil. Ini boleh dibilang kita akan menumbuhkan rasa optimis bahwa perfilman di tahun 2022 ini semakin mungkin akan kita kembangkan lagi dan mungkin akan ditayang dengan kondisi-kondisi seperti sebelum terjadi COVID. Nah, kemudian peristiwa Festival Film Indonesia kemarin, Mas. Ya, itu gimana tuh komennya yang menurut beberapa pihak kurang mendapat sambutan lah dari masyarakat tuh komennya? Oh, saya sangat apresiasi ya terhadap FFI tahun 2021. Terus terang saja saya bangga terhadap Reza Radian yang bisa menghadirkan seorang presiden Republik Indonesia untuk menonton langsung. Lalu kedua, dengan kondisi yang COVID ini, Bapak Presiden sudah cukup waktunya juga untuk membuka acara FFI. Dan kita tahu di dalam FFI yang sekarang ini penilaian, karena kita terus terang dari Pak Fido itu ada 3 juri yang untuk penilaian. Penilaiannya juga itu secara terbuka. Siapa aja Mas 3 juri? Pertama Renzi, Milano, Roni Dozer, sama Amin, itu dari Pak Fido. Nah, dan dibantu sama anggota juri dari Pak Findo, Robi dan Jenny. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang kita pilih film-filmnya memang film-film yang kualitas dan tidak ada sektor-sektor yang mungkin boleh dibilang ada interpretasi, ada permainan produser, ada mungkin tangan-tangan yang lain atau mungkin titipan, itu nggak ada. Saya melihat sendiri dan mengertilah kondisi FFI di tahun 2021 ini. Nah, kemudian Mas, dengan menjelang kongres nih BPI ini ke depan mau seperti apa Mas? Kalau bisa digambarkan sedikit kegiatan BPI sebelum kongres ini seperti apa? Kita tahu bahwa BPI adalah merupakan Badan Perfilman Indonesia yang sebagai amanah daripada para penggiat film. Artinya para stakeholder itu kan mempunyai fungsi yang dimana untuk memuluskan kongres ini bisa berlangsung. Pertanyaannya adalah kongres ini sebaiknya seperti apa? Nah, kongres yang memang akan dilakukan BPI itu kan sifatnya transparansi, keterbukaan, dan sifatnya itu tadi
komunikatif. Artinya para stakeholder itu diajak bicara apa-apa saja yang dibutuhkan, dan rencananya insya Allah kalau mungkin di antara bulan Januari ya 2022. Kenapa? Karena kongres ini tidak bisa dibuat sulap satu hari. Tidak juga kita membutuhkan juga biaya kan. Nah, biaya oleh siapa? Sedangkan kondisi pemerintah pun lagi tidak terkonsen dengan hal seperti ini. Maka ini perlu adanya afiliasi yang dibutuhkan dari kepanjangan tangan pemerintah. Nah, pemerintah khususnya baik Menparekraf, Mendikbud dan sebagainya, ini perlu ada konsolidasi bersama. Tidak mungkin BPI ini harus menanggung dengan kegiatan-kegiatan perhelatan dengan secara yang apa adanya. Karena ada menanggung suatu faktor-faktor yang bukan risiko ya, faktor yang harus diperhatikan, seperti contoh pemilihan para pengurus, lalu bagaimana nanti pertanggungjawaban para pengurus BPI. Nah, ini kan tidak bisa dengan sistem yang sifatnya sistem yang sederhana, lalu sistemnya adalah transparansi, akuntabilitas dan yang lainnya. Itu yang paling penting. Nah, mungkin di BPI sebagai apa kemudian hal apa aja yang pernah ditangani di BPI Mas? Terkait ada misalnya persoalan atau kasus atau apa gitu? Ya, saya kan sebagai Ketua Pelindungan Hukum dan Mediasi ya. Kita, alhamdulillah saya melahirkan website di BPI, yaitu dan membentuk pos bantuan hukum perfilman nasional. Dan itu ada websitenya tersendiri yang sudah dibangun oleh Pelindungan Hukum. Sebelumnya belum ada Mas? Belum ada. Lalu saya membangun website, kedua membangun pos perlindungan bantuan hukum nasional. Nah, pos bantuan hukum nasional ini memang saya sudah garap, tetapi organ-organnya ini memang saya lagi saya setting gitu ya. Artinya konsepnya sudah ada. Nah, dengan adanya pos bantuan itu nanti pos bantuan hukum nasional itu bergeraknya di mana? Nanti di website itu. Jadi apabila ada komplain dari siapapun juga, sebelum masuk ranah hukum, pelindungan hukumnya tetap ada. Jadi harus ada mediasinya kan gitu ya. Nah, terkait cerita kekinian nih Mas, cerita dan berita mengenai pemulihan ekonomi nasional melalui perfilman ya. Ada bantuan dari pemerintah sekitar sekian miliar lah, puluh atau ratus miliar, saya kayak gitu. Apa komentar Mas Kion dan pendapat Mas Kion apa mengenai itu Mas? Sebenarnya pemulihan ekonomi nasional dan subsektor film itu sekarang dibutuhkan. Tapi pertanyaannya, apakah dana tersebut sudah sampai belum? Belum ada. Jadi ini sekarang banyak berita, menurut saya ya, berita yang harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau ini terjadi implikasi hukum, artinya ada orang-orang yang merasa tidak sesuai dengan pemberitaan, lalu tidak ada fakta dan bukti, ini akan masuk ke dalam penggiringan opini. Nah, kalau penggiringan opini ini menyangkut pemerintah atau organ-organ yang sifatnya menyangkut orang film, pasti dia akan menunjuk kuasa hukum untuk memberikan suatu somasi menurut saya. Nah, pertanyaannya, pemulihan ekonomi nasional khusus sektor film itu dibutuhkan dan sifatnya harus transparansi. Tetapi ada yang indikasi yang saya dengar bahwa apakah betul A, B, C, D, antara lain adanya adanya mafia di dalamnya, lalu ada uang yang sudah disetting perusahaannya. Saya rasa itu salah. Itu pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan saya sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia Pelindungan Hukum dan Mediasi ini ingin memberikan suatu pandangan bahwa itu tidak benar. Nah, sekarang bagaimana kita meluruskannya? Kalau orang berbicara, perlu ada fakta, gitu kan? Kalau tidak ada fakta, jangan berbicara. Nah, itu nanti akhir takutnya masuk ke dalam zona hukum. Nah, ini yang kita tidak inginkan, karena film ini adalah merupakan suatu karya. Jangan masuk ke dalam ranah-ranah politik, gitu ya. Politik yang black campaign dan sebagainya. Oke. Dari saya thank you Mas. Ada ya? Satu lagi Mas, ke depannya kira-kira strategi apa sih untuk pemulihan industri film? Strategi apa yang simple, yang sederhana, yang kira-kira ya, karena saingannya kan juga medsos, kan di medsos sudah banyak. Yang paling penting adalah begini, pemulihan ekonomi nasional itu bukan dibutuhkan kepada memberikan imbreng atau masukan modal kepada PHP, sebenarnya bukan itu. Tapi bagaimana regulasi yang dimana film ketika dibuat karyanya lalu diadopsi oleh si pemilik bioskop, itu ada ada bargain yang sama-sama win-win solution. Jangan sampai orang membuat film dengan skala tidak bisa ditayang, itu yang pertama.
Yang kedua, ketika bagi PH-PH yang memang baru berkreatif, lalu dia membutuhkan modal, film itu tidak langsung serta-merta langsung filmnya film hebat, film layar lebar yang maksudnya modal dengan berapa miliar. Film itu dimulai daripada tingkatan, tingkat yang paling pertama mungkin filmnya sifat durasi 20 menit, 60 menit atau dan sebagainya. Nah, lalu dia punya capital yang modalnya itu mungkin dari nilai 300 juta, 500 juta, tapi itu harus diadopsi di suatu tempat, yaitu bioskop khususnya gitu ya. Jadi bioskop juga menampung ada suatu tempat yang bagi teman-teman yang pembuatan filmnya tingkat-tingkatnya itu tingkat sektoral yang di bawah. Jadi artinya orang banyak berkarya. Nah, karena kita tahu bahwa OTT ini adalah saingan kita. Dan TV yang sifatnya YouTube ini sangat kapan saja itu bisa ditonton. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengapresiasi yang mereka buat. Nah, ini tugasnya siapa? Ini tugas pemerintah juga, tugas Badan Perfilman Indonesia juga, dan tugas-tugas yang lain ya, yang memang mendukung. Nah, sehingga ketika ada tadi bantuan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional ini, nah diperhitungannya bukan hanya sifat artinya B2B gitu, tapi harus ada suatu bentuk wadah yang memang mereka bisa yaitu meregulasi dan mendelegasi kondisi perfilman yang sifatnya tadi mewakilinya film apa nih, jadi bisa diapresiasi, film ini bisa diapresiasi. Nah, sehingga ketika mereka buat pun mereka puas bahwa sudah dikasih ruang. Tapi kalau mereka buat film nggak dikasih ruang gimana? Susah kan? Ya, saya berharap bahwa teman-teman para senior film, pakar film, dan para pelaku film baik yang dari tingkat sinetron maupun lain-lain berapapun juga itu harusnya bersatu bagaimana pemulihan film ini. Kita sama-sama mempunyai rasa beban moral. Beban moral artinya perlu revolusi mental. Revolusi yang dibangun adalah kebersamaan, persatuan, dan visi yang sama. Bagaimanapun film adalah kreasi kreatif yang memang perlu kita salurkan. Pertama tujuannya agar bagaimana Indonesia ini mempunyai budaya yang artinya budaya yang bisa disalurkan dengan film, budaya-budaya baik budaya film, budaya-budaya yang menyangkut yang lain, dan sehingga akhirnya masyarakat kita ini mempunyai kreatif. Nah, ini yang kita butuhkan. Tapi sebagai contoh bahwa kita bukan politik, kita bukan orang-orang berpolitik, tetapi janganlah kita masuk ke dunia politik. Tetapi kita harus tahu politik. Nah, sehingga bersatunya teman-teman, baik organisasi film maupun di dalam bawahnya BPI, itu harus ada rasa ikatan emosional bahwa kita adalah pekerja seni. Nah, sehingga bagaimana memajukan perfilman nasional untuk mewujudkan agar perfilman bisa eksis baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, thank you.